Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mumtajia dari kelas 03 TPLP 002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mengimplementasikan mengenai materi static routing. Oke, sebelum kita menggali lebih dalam apa itu static routing, kita harus tahu dulu apa itu routing. Routing adalah proses menentukan jalur atau rute yang harus diambil oleh paket data atau informasi saat bergerak melalui suatu jaringan atau sistem komputer. Tujuan utama dari routing adalah untuk mengirimkan data dari satu titik ke titik lain dalam jaringan melalui serangkaian perangkat jaringan seperti router, switch, dan gateway. Router dapat dibagi menjadi dua jenis utama, static routing dan dynamic routing. Oke, di sini kita akan membahas static routing. Apa sih static routing itu? Static routing adalah jenis routing yang dilakukan oleh administrator atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Jadi, static routing ini dikelola langsung oleh administrator secara manual untuk menentukan rute-rute yang akan dilalui si jaringan ini. Karakteristik dari static routing yaitu ada konfigurasi manual, di mana routing statis ini melibatkan konfigurasi manual oleh administrator jaringan. Jadi secara langsung si administrator ini harus mengkonfigurasinya secara manual. Yang kedua ada tidak dinamis, tidak seperti dynamic routing yang dapat menyesuaikan jalur secara otomatis berdasarkan perubahan topologi. Routing statis ini nggak bisa melakukan pembaruan secara otomatis itu, jadi dia akan selalu manual. Terus ada kontrol penuh. Nah, si administrator ini memiliki kontrol penuh atas rute-rute yang digunakan oleh paket data. Hal ini memungkinkan administrasi untuk mengontrol lalu lintas jaringan dengan sangat spesifik, jadi dia bebas. Terus, ada cocok untuk jaringan kecil atau sederhana. Jadi kalau misalnya kita punya jaringan yang lebih banyak, itu lebih besar, lebih kompleks, itu disarankan untuk menggunakan si static routing ini, lebih baik menggunakan dynamic routing. Di sini saya punya studi case yaitu usulan IP network. Kita masuk ke Cisco-nya aja. Nah, di sini ada static routing. Di sini saya menggunakan 3 buah router, 3 buah switch, dan 3 buah PC. Di sini masing-masing PC-nya sudah saya kasih IP. Dan di sini saya untuk router ke router menggunakan kabel cross, dan untuk switch ke router dan switch ke PC saya menggunakan kabel straight. Untuk IP-nya masing-masing sendiri di sini ada dari router ke router itu ada 172.16.1.0 dengan prefix 30. Terus di sini ada 172.16.1.4 dengan prefix 30 juga. Di sini saya sudah mengkonfigurasi ya teman-teman. Jadi saya sudah mengkonfigurasi si router ini. Jadi kita bisa ngeping di sini. Kita bisa coba sukses ya. Terus dari router 2 ke PC 2 sukses. Dari router 3 ke PC 3 sukses. Oke. Terus kita akan coba dari PC 1 ke PC 2. Valid ya. Kita coba lagi. PC 1 ke PC 2. Oke, gagal. Dari PC 2 ke PC 3. Oke, gagal. Kenapa gagal? Karena di sini saya belum melakukan konfigurasi static routing dari router 1 ke router 2 dan router 2 ke router 3. Ini kita konfigurasi dulu. Router 1 kita exit. Router 1 kita akan mengkonfigurasi si router 1 ini ke router 2. Jadi di sini kita exit dulu. Prefixnya
adalah 24 ke IP 172.16. Enter. Saya coba kita ulang. Terus 2.168.20 prefix 24 ke menuju IP 172.16.1. Oke, ini sudah berhasil. Terus kita IP yang kedua, router yang kedua, enable. Di sini kita masukin IP root 192.168.1.0 menuju ke 172.16. Oke. Kita lanjut di sini. Kita coba ping dulu dari PC 1 ke PC 2 apakah sudah bisa. Pilot. Oke, sukses ya. Ternyata sudah sukses ya teman-teman. Kita coba lagi. Sudah sukses di sini. Kalau dari PC 2 ke PC 3 gagal karena kita belum mengkonfigurasi. Kita masuk ke router 2 lagi. Kita masuk ke IP root 172.16. Salah, coba kita. Oh, di sini saya pakai koma guys, sorry salah. Jadi di sini kita ulang lagi IP root 192.168.1.0.255.2.16.1. Oke, udah. Kita ke router 3. Enable. Oke, kita ulang enable. Configure terminal. Kita masuk ke IP root 168.2.0.5. Oke, udah. Coba kita ping dari PC 2 ke PC 3. Kenapa gagal? Kita cek lagi. Oh, ternyata kita belum mengkonfigurasi si router 2 nya ya teman-teman. Kita sekali lagi IP root 192.168.168. Saya salah di situ. 3.0 255 0 172. Kenapa ini 10 yang ini 172.16 di 1.6.
ya, kita coba. Harusnya sekarang udah bisa ya. Oke, udah sukses ya teman-teman, berarti ini sudah berhasil. Oke, jadi konfigurasi static route ini sudah berhasil. Kita lanjut ke PPT berikutnya. Nah, ini hasil konfigurasi tadi sudah selesai. Kita lanjut. Ini troubleshooting. Itu kalau misalnya kita jadi masalah, kita pertama tuh harus memeriksa status static routingnya. Kita cari tahu masalahnya di mana. Terus yang selanjutnya ada menemukan dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul. Seperti tadi contohnya, saya menemukan masalah dan mencoba mencari tahu, memperbaiki masalah tersebut, apa masalahnya sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan static routing. Keuntungannya itu menghemat resource, lebih aman, diawasi dengan mudah, manajemen lebih mudah, mudah mendeteksi kesalahan. Mudah mendeteksi kesalahan karena administrator membuat rutenya sendiri, membuat jalannya sendiri. Sehingga ketika ada kesalahan, harusnya dia tahu salahnya di mana karena dia yang membuat itu, yang menentukan rute itu sendiri. Untuk kekurangannya, yang pertama jaringan besar, routing semakin sulit dan rumit. Nah, karena tadi sudah dibahas ya, sebaiknya kalau misalnya jaringannya besar itu tidak menggunakan routing statik karena akan semakin sulit dan rumit. Membutuhkan skill administrator yang paham jaringan. Jadi kalau misalnya administratornya nggak paham, akan sulit ketika ada masalah yang terjadi di jaringan tersebut. Proses edit harus selalu manual, tidak efisien. Oke. Kita lanjut. Kesimpulan. Oke, kita sudah ada di kesimpulan. Dapat disimpulkan, routing static ini memberikan keleluasaan kepada administrator untuk secara manual mengkonfigurasi rute-rute khusus, menawarkan keunggulan, kemudahan implementasi, dan kontrol penuh terhadap arus data. Meskipun metode ini cocok untuk jaringan kecil dan topologi sederhana, perlu diingat bahwa kekurangan dalam stabilitas dan fleksibilitas dapat menjadi hambatan saat jaringan berkembang. Oleh karena itu, pemilihan routing static haruslah sesuai dengan kebutuhan khusus dan pertimbangan keamanan. Jadi kita harus tahu jaringan ini lebih efisien ketika menggunakan static routing atau tidak. Jadi kita harus dapat memilih dengan benar apakah itu pemilihan yang tepat untuk menggunakan static routing ini. Oke, sepertinya hanya sampai situ saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan dan kesalahan dalam menjelaskan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.